Kapan tobatnya Ustaz? Ketika sujud terakhir. Dengan catatan kalau mazhab Syafi'iyah jangan diucapkan, dalam hati saja. Boleh. Anggaplah ini dalam hati Pak. Anggaplah ini ya. Anggap. Karena kalau saya jelaskan dalam hati, Bapak tidak ngerti. Jadi anggap saja penjelasan saya ini dalam hati, ini doa. Sujud terakhir. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan saya, Allah. Saya tadi di kantor hilap, ya Allah. Saya pegang tangannya sekretarisku. Dia pun memegang saya, ya Allah. Akhirnya kami baku remas-remas, ya Allah. Ya Allah, saya hilap, ya Allah. Saya hilap, ya Allah. Saya hilap, ya Allah. Ampuni saya. Ya lebih penting dari itu, ya Allah. Berikan saya kemampuan tidak mengulangnya, ya Allah. Ya Allah, ampuni saya. Boleh. Tidak harus bahasa Arab. Tidak harus bahasa Arab. Sampaikan penyesalannya kepada Allah. Dan yang lebih penting, ya Allah, garis bawahi, stabilo, cetak miring, bol. Penting sekali, ya kan? Yang lebih penting dari itu, ya Allah, jangan engkau palingkan setelah engkau berikan hidayah. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Maka saudaraku, bulan suci Ramadan merugi kalian kalau tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya Bapak masukkan tempat cuci mobilnya, Bapak masukkan cuci pakaiannya, ternyata keluar dari cucian itu tetap kotor. Merugi. Maka disebut bulan penuh ampunan. Maka bertobat. Yang ketiga, bulan disebut Ramadan bulan kemuliaan. Kenapa disebut bulan kemuliaan? Karena pada malam itu ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanassalul malaikatu warruh fiha bi izni rabbih min kulli amrin salam hatta matla'il fajr. Ayat ini kurang lebih menerjemahkan ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Bapak tahu artinya 1000 bulan? Berapa itu? 83 tahun. Satu malam Bapak beribadah. Pada malam itu kalau Bapak melakukannya lebih mulia daripada 83 tahun berturut-turut Bapak berbuat baik. Ada di sini yang sudah sholat 83 tahun berturut-turut tidak pernah singgah? Ada? 10 menit aja kita taubat Pak. Pulang sholat subuh dia bilang galiran sesat itu Ustaz. Kenapa dia bilang sholat subuh 3 rakaat Ustaz? Bukan 3 rakaat, sujud tilawah itu namanya dong. Ampun lagi saya kesana Ustaz. Kenapa dari panjang sekali bacanya Pak Imam Ustaz? Kenapa? Surah Yasin dia bagi 2. Itu harus surah Yasin hatam. Bapak sudah ampun. Maka tidak mungkin ada manusia mampu berbuat baik 80 tahun, 83 tahun berturut-turut. Tapi jangan putus asa. Bapak melakukan kebaikan pada malam Lailatul Qadar itu lebih mulia. Artinya lebih tinggi daripada 83 tahun. Maka disebut malam penuh kemuliaan. Maka merugi orang yang mendapati bulan suci Ramadan tidak mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana ciri-ciri Lailatul Qadar itu Ustaz? Berbeda pendapat ulama. Ulama mengumumkan malam Lailatul Qadar itu turun mulai dari malam 17 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan di setiap malam ganjil. Berarti 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Diringkas lagi oleh mayoritas ulama 10 malam terakhir malam ganjil. Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Mereka ringkas lagi jumhur ulama. Artinya mayoritas ulama berpendapat Lailatul Qadar itu ditengarai jatuhnya di 27 Ramadan. Makanya kalau orang umroh itu Pak, malam 27 Ramadan itu bisa ratusan juta. Kenapa? Karena di situ malam spesial. Ibaratnya toko Grand, apa tuh? Grand Sale, apa? Ya itulah dia. Iya, karena mau juga gaya-gaya yang salah-salah Pak. Iya kan? Dapat diskon besar. Saya mau baju ini, pada saat saya datang, harganya 100.000.
Maka saya cari kapan waktunya dia diskon. Begitu besok saya datang, yang tadinya 100.000 tinggal 10.000. Tentu bodoh saya ketika saya tidak beli pada waktu itu. Kenapa? Harganya diskon besar, kualitasnya sama. Masa saya tidak beli? Maka bulan Ramadan, keliru orang yang tidak mendapatkannya, berlomba-lomba, berpastabikul khairat menyambut malam Lailatul Qadar itu. Apa yang dilakukan Ustaz? Segala kebaikan. Bapak yang punya duit, tunggu Lailatul Qadar dengan malam itu bersedekah. Bapak tidak punya duit, tunggu Lailatul Qadar dengan cara apa? Tadarusan. Baca ayat suci Al-Quran. Sudah baca ayat suci Al-Quran, salat lail, salat tengah malam. Salat lail itu bisa bermula dari apa? Bapak salat sunnah wudhu dulu. Sudah salat sunnah wudhu, Bapak lakukan lagi apa? Salat sunat hajat. Sudah salat sunnah hajat, tambah lagi salat tahajud. Sudah itu tutup dengan witir. Witir minimal 1 rakaat, boleh maksimal 5 rakaat. Yang penting ganji. Sudah itu masih ada waktu menunggu waktu subuh. Apa yang kita lakukan? Zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, huwallahu Akbar. Yang penting zikirnya jangan buru-buru. Banyak orang zikir tidak jelas zikirnya, seolah makan pisang goreng panas. Apa artinya itu? Dia bilang, Dullah, apa kau panggil saya? Siapa panggil? Itu saya dengar tadi, Dullah. Ayo ibu bapak saudara-saudara sekalian, maka masuk Ramadan, nantikan Lailatul Qadar. Berikutnya Ramadan, malam dikabulkannya doa-doa umat manusia. Bahkan Allah malu tidak mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa pada malam itu. Berdoalah. Bapak mau naik pangkat, tidak usah cari muka sama kepala kantor. Tidak usah. Biar kepala kantor senang, kalau istri beliau tidak senang, tidak jalan kamu. Serius. Ayo, ngapain cari muka sama kanwil? Ngapain cari muka sama menteri? Mereka ada masa jabatannya. Kalau Allah yang melindungi kalian, satu dunia mau menjatuhkan tidak akan mampu. Satu dunia mau memuliakan kalian, Allah yang jatuhkan, jatuh kamu. Maka daripada cari muka sama manusia, mending Anda minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa. Doa tidak harus pakai bahasa Arab. Maka kecil yang pegawai honor mau jadi pegawai tetap ASN, kecil buat Allah. Ada aja caranya buat Allah kasih jadi kalian. Ada pegawai honor di sini? Pegawai honor saya tahu, PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Lagunya itu kan, lagunya PTT, pegawai tidak tetap. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Sudahlah, kecil buat Allah, kecil buat Allah. Tapi saudaraku pegawai honor, Anda lebih mulia di sisi Allah daripada yang definitif ASN tapi kerjanya hanya merintah-merintah saja, tidak pernah mau terlibat mengurus orang. Anda pegawai honor jauh lebih mulia di hadapan Allah. Kalau yang pegawai yang sudah ada NIP-nya di belakang saja, tidak ngurus padahal dia punya kerja, dia tanggung jawabnya di akhirat besar. Sudah dikasih oleh negara, dibiayai, dikasih honor, kasih tunjangan, lalu pegawai honor semua kau kasih untuk kerja, padahal itu juga kewajibanmu, kau makan gaji buta. Jangan ketawa, saya serius ini. Hati-hati yang suka ngambil barang-barang kantor. Sudah ada tertulis inventaris kantor pertanahan Jakarta Timur. Ada di rumahnya. Pak, yang ada kejadian itu Pak, kasih kembali sebelum Ramadan. Selama Bapak simpan dan itu Bapak ambil secara tidak halal, itu yang menghalangi doa Ramadanmu. Maka besok kembalikan. Datangi Bapak kepala pertanahan, Pak, ada dulu laptop hilang Pak. Maafkan saya Pak, saya hilang Pak, kembalikan. Kursi-kursi kembalikan.
printer, monitor, kertas, kas kembali semua. Tidak dipakai lagi, bukan hakmu. Tinggal aja berkarat, bukan hakmu. Itu uang negara, bukan kau punya hak. Jangan kau dimasukin setan. Daripada cuma tinggal di kantor tidak dipakai, bukan hakmu. Jangan tergoda. Dan orang yang tidak kembalikan barangnya orang sebelum dia mati, Pak, itu di padang mahsyar disuruh pikul. Suruh pikul, Pak. Jadi kalau bapak pernah ngambil uang kantor 200 juta, lu suruh pikul kau itu 200 juta. Dia bilang, ringan aja itu Ustaz kalau dolar Singapura. 2 lembar aja itu Ustaz. Iya kalau dolar Singapura, kalau uang koin 10 rupiah, apa? Kok pikul itu 20 karung. Lewat security, wah saya dipecat gara-gara ini, ternyata bapak yang ambil. Hati-hati, kembaliin. Saya serius, kembalikan kalau ada yang ngambil barang kantor kemarin. Nulis skripsi anaknya ngambil kertas di kantor, haram. Ngambil tinta, haram. Nggak usah kau baku lihat-lihat. Saudara-saudara sekalian, berdoalah kepada Allah. Saudaraku dengar, kalian yang pegawai honor jauh lebih mulia daripada kalian jadi pegawai tapi nyogok 500 juta jadi pegawai sampai pensiun itu kau tidak bisa kembalikan uang 500 juta. Berapa gajinya orang di sini? 500 juta kau bisa kembalikan. Hidup di Jakarta 5 juta per bulan hanya operasionalmu, apalagi mau kembalikan 500 juta itu. Dan pendapat ulama, orang yang masuk pegawai karena nyogok, selama gajinya dia makan, selama itu dia makan uang haram. Hati-hati. Termasuk anggota DPR, terpilih karena nyogok, dia makan gajinya itu uang haram. Ada bapak kenal anggota DPR menang karena nyogok? Ada di tengah-tengah kita, ada di kampung, ada toh? Nah, jangan aku salahkan dia, salahkan kau kenapa kau pilih? Saudara-saudara sekalian, Ramadan saatnya berdoa.